Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atqana al-mas'ulat masmu'at wa fattara al-mawjudat wa amata al-ahya wa ahya al-amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawati. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat wa ma'dalus sa'adat, sahibul ayatil bayyinat wal mu'jizatil dhahirat, asy-syafi'u fi man yusalli alaihi yawmal hasrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh ini mempertemukan kita di Masjid Al-Ihsan besar untuk mengikuti pengajian rutin yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak hadis yang keempat dalam kitab Arba'in Nawawi. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik summa yakunu mudghatan mislu dzalik summa yursalul malaku wa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyyin aw sa'idin. Walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'
Fayasbiqu bi'amali ahlina fayadkhuluha fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda kepada saya, wa huwa as-shadiqul masduq, dan Rasulullah itu adalah orang yang benar dan dibenarkan. Jadi ini kita bahas dulu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang benar dan dibenarkan. Ada orang yang benar tapi tidak dibenarkan. Artinya orang benar itu kadang-kadang salah meletakkan. Ada orang yang benar kadang-kadang dia salah dalam berperilaku, sehingga kebenarannya itu tidak diakui. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang benar dan dibenarkan. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat mutlak seorang Rasul itu diantaranya adalah memiliki sifat sidqun, sidqun, amanah, kemudian fatonah, dan yang satunya adalah tabligh. Sifat seorang pemimpin itu mutlak harus orangnya benar. Atau kalau dalam bahasa yang gampang, jangan kau menyapu lantai sedangkan sapumu itu kotor. Gitu ya. Kalau kita menyapu lantai dengan sapu yang kotor, maka tidak akan bersih. Atau kalau ada seorang pemimpin, ada seorang mubaligh, kok dia tidak benar, maka jangan harap bisa sukses. Nah, Rasulullah ini kebenarannya, kebaikannya itu terbukti. Misalnya begini, orang itu kalau mau melihat jati diri seseorang, jangan melihat tampilan di luar seperti ini. Jadi kalau mau melihat jati diri seseorang itu, tanyakan kepada orang-orang yang dekat. Yang dekat itu yang serabut. Siapa orang-orang yang dekat? Di antaranya istrinya, putra-putrinya. Nah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang ingin lebih tahu tentang bagaimana Nabi itu di dalam rumah. Jadi setelah Nabi tidak ada, banyak orang-orang yang bertanya kepada istri-istrinya Nabi. Nabi Muhammad itu kalau di rumah bagaimana? Karena kalau sudah dengan istri ini, Yunzemu yang sudah setiap hari bertemu, pasti akan terlihat
aslinya. Jadi suami istri itu masing-masing kan tahu. Nggak bisa orang pencitraan dengan istri sampai bertahun-tahun. Pasti akan konangan lah bahasanya gitu ya. Kalau misalnya waktu-waktu pacaran itu bisa pencitraan, mungkin mengingatkan tahajud, mungkin menunjukkan sholat. Tapi begitu berumah tangga sudah sekian lama, maka akan terlihat karakter yang sesungguhnya, yang emosi, yang pelit, ya, yang malas, yang ini, yang semua sudah terlihat. Nah, banyak orang-orang itu mencoba di samping merasa belum cukup mendapat pengertian contohnya Nabi Muhammad SAW, dan juga sekaligus ingin membuktikan bahwa bagaimana Rasulullah itu sesungguhnya. Salah satu istrinya yaitu Sayyidah Aisyah. Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi? Maka Siti Aisyah apa jawabannya? Akhlaknya Nabi itu Quran. Kalau kamu tahu Quran, ya itu Nabi. Yang dikatakan sabar, yang dikatakan dermawan, yang dikatakan ini, itu Nabi. Masih kurang puas bertanya kepada istrinya, berpindah bertanya kepada pembantunya. Nah, ini pembantu ini orang yang pasti ada keceplos, mengeluarkan kata-kata yang kasar, bugil. Ditanya pembantu, bagaimana keseharian Nabi di dalam rumah? Semuanya mengatakan, subhanallah, saya tidak pernah mendengar satu kalimat pun Nabi berkata yang menyakitkan saya. Ya, kalau juragan itu misalnya sekali-sekali jengkel, oh kudu pasti keceplos. Yang namanya juragan, merasa dia membayar dan sebagainya. Pembantu ini mengatakan sekian tahun saya mengikuti beliau, tidak pernah ada kata-kata yang menyakitkan saya. Jadi tidak gubal-gabul gitu ya. Makanya Nabi ini disebut as-shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Dan kalimat ini disampaikan ini, dan yang melihat itu atau yang mendengar itu bukan hanya orang Islam saja, orang kafir pun mereka tidak bisa membantah. Kalau toh mereka mendustakan Nabi itu hanya konspirasi, hanya cara untuk menghancurkan Nabi. Tapi ketika kita diskusikan mana dari perjalanan hidupnya Nabi yang tidak benar, nggak bisa. Karena memang Nabi itu diturunkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Dari mulai kecil sampai beliau wafat, tidak ada satu kisah pun yang salah dari Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah saya sampaikan sampai ketika Nabi itu setelah
dari Isra, ya, peristiwa Isra itu. Di pagi-pagi Nabi mengundang pembesar-pembesar orang-orang Mekah atau kepala suku, ketua-ketua kelompok diundang, dan Nabi itu bersandar di belakangnya ini bukit atau gunung Jabal Qubis. Sebelum beliau menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi membuka omongan mengatakan, saya ini Muhammad bin Abdullah. Kalau saya mengatakan di belakang saya ini akan muncul 2 harimau, kalian percaya apa tidak? Semua ini yang hadir itu mengatakan begini, kalau kamu mengucapkan Muhammad, saya percaya, karena kamu tidak pernah dusta. Ini kan hal yang tidak mungkin. Di belakangnya ini gunung yang tidak ada lubangnya. Nabi mengatakan, kalau saya mengatakan di belakang saya ini tiba-tiba muncul 2 harimau, kamu percaya enggak? Mereka mengatakan percaya, karena memang Nabi tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Tapi ketika Nabi mengatakan kalau begitu saya sampaikan risalah dari Allah, beliau bacakan subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya. Apa kata mereka? Jangan gila kamu Muhammad. Masa dari Mekah ke Palestina hanya 1 malam? Jangan ngaco kamu. Kira-kira ini kalau dari Mekah ke Masjidil Aqsa dengan tiba-tiba ini dari gunung ini muncul ini, aneh mana kira-kira? Ya. Kalau perjalanan ada kemungkinan di sebul kecil, masih ada kemungkinannya. Hanya gunung tiba-tiba muncul macam ini lebih tidak mungkin. Yang lebih tidak mungkin dia percaya. Yang ini karena hidayah. Jangan gila kamu Muhammad. Tapi dikatakan gila. Jangan macam-macam kamu. Masa dari Mekah ke Palestina kok hanya 1 malam? Saya aja ngebut naik unta, naik kuda 1 bulan. Kamu kok 1 malam? Wah, ngaco kamu begini. Begitu. Jadi ini urusannya dengan hidayah. Tapi sesungguhnya substansi dari apa yang dilakukan oleh Nabi ini tidak ada yang menolak, tidak ada yang mengingkari. Jadi maksudnya begini, ini penting buat kita. Jadi hikmah ini, ya, awalan ini penting buat kita. Kalau kita ini jadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, kalau dalam keseharian kita ini bohong terus, kira-kira istri nurut apa tidak? Padahal istri itu jadi tanggungan kita. Kalau seorang ibu terhadap anaknya bohong terus, kira-kira anak nurut apa tidak? Padahal anak itu jadi tanggung jawab orang tua. Jadi usahakan, ikutilah salah satu dari sifat Rasulullah SAW, yaitu benar. Jadi kalau kita dalam rumah tangga dengan istri, kita biasakan jujur, biasakan benar, enak. Ya, mau pergi bagaimanapun istri tidak akan khawatir. Kan begitu.
pergi bersama orang yang istri itu percaya. Ya, saya pergi ngomong sama istri saya mau pergi dengan Pak Muntasir misalnya. Istri saya tahu Pak Muntasir itu orangnya teman jujur. Oh ya, bismillah. Kan begitu. Kalau ternyata misalnya istri saya tahu Pak Muntasir itu suka balabul, pasti istri saya tidak akan mengizinkan atau ribut geger. Bodoh usah, nanti kamu begini Pak Muntasir misalnya enggak juga percaya gitu. Kita itu ya. Gak dipercaya. Loh enggak, ini padahal jelas perginya. Ini saya ini kesini ada undangan tahlil di Banyumanik atau di mana. Jangan enggak usah sama dia. Aku nganter deh wong. Tapi kalau Pak Muntasir itu orang yang baik, saya ngomong ditanya sama siapa perginya Pak Muntasir? Oh ya wis, enggak apa-apa. Bila perlu dititipi Pak Muntasir, titip bojoku ya. Malah lebih percaya Pak Muntasir daripada saya. Begitu. Tapi kalau saya ini orang yang menunjukkan baik, maka apapun yang dikatakan istri akan sami'na wa ata'na. Kan ini penting. Ya. Kalau suami itu omongannya didengar, orang tua omongannya didengar, nah inilah yang menjadikan kesuksesan Rasulullah SAW. Tolak ukur sukses seorang pemimpin. Ya, Nabi itu kan paling sukses pemimpin di dunia. Ini survei bukan dari orang Islam, tapi survei secara internasional, bahkan non Muslim yang mengadakan penelitian. Tolak ukurnya itu apa? Seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu dikatakan sukses manakala tidak ada yang memberontak. Mereka mengikuti perintahnya dengan senang hati. Ya. Jadi tolak ukur pemimpin yang sukses itu tidak ada yang memberontak. Itu berarti dia berhasil meredam. Itu berhasil namanya. Kalau misalnya kita bukan dalam rangka cari-cari kesalahan, ya. Kalau kita ditanya presiden yang paling sukses di Indonesia itu siapa? Pak Harto. Ya, karena apa? Tidak ada yang protes. Semua tunduk. Tapi, gitu. Tunduknya itu karena takut. Ya. Kalau dulu itu balelo sithik. Wis ora umur kan gitu. Tapi sukses. Pak Harto itu menjadikan Indonesia itu kuning semua. Betul kan? Jalan-jalan semua kuning. Kalau ada yang berani hijau biru, urusannya. Sampai bendera lelayu kuning sampai. Ya. Kalau sekarang sudah saking wanteknya nggak ada yang mengganti. Saking wedi ya Pak Harto. Itu sukses namanya. Berbeda kalau sekarang. Kalau sekarang ada yang menentang, ini hari libur dan nggak setuju, ini begini, harga protes dan sebagainya. Dulu tidak ada. Tapi mereka nurutnya itu karena takut. Kalau Rasulullah SAW sami'na wa ata'na, itu betul-betul tulus dan ikhlas. Ya. Tidak ada sahabat
yang menentang, lu kok begini, lu kok begitu, ya, tidak ada. Semuanya tunduk ketika Nabi mengatakan kamu begini, begini. Ya. Ketika di medan perang, ini sedikit dulu, tidak apa-apa ya. Yang penting pokoknya ada ilmu lah. Kita kalau mengenal Nabi itu kan supaya kita lebih bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika di medan perang, strategi Nabi itu kan beda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu hanya mengandalkan adu kekuatan dan jumlah. Jadi kalau dulu itu kalau perang itu kayak taburan anak sekolah. Di sini akeh sing menang. Nabi tidak. Nabi itu strateginya berubah-ubah. Nah di antaranya Nabi menunjuk beberapa orang, mungkin 100, suruh naik bukit. Kamu naik bukit, kumpulkan batu-batu. Nanti kalau mereka masuk, kamu lempari aja. Kemudian kamu yang bawa bendera. Bendera ini tugasnya di depan. Bendera ini lambang kemenangan. Jadi kalau bendera ini jatuh berarti kita ini kalah. Ini tidak ada yang lu kok saya yang begini, kok saya yang di situ. Nggak ada. Kok saya di atas. Pernah terjadi. Jadi kalau perang itu setelah selesai, maka siapa yang mendapatkan rampasan itu dia miliknya. Jadi kalau setelah perang mendapatkan HP dari musuh, ya HP-nya dibayar. Nah yang di atas ini kan selalu ketinggalan. Jadi begitu perang selesai, yang bawah langsung ambil pedang, ambil tameng. Yang di atas harus turun dulu. Tapi mereka tidak ada yang protes. Nah, ketika mereka itu sedikit tidak mengikuti arahan Nabi, jadi pernah terjadi perang, pasukan Islam sudah menang, sudah di atas angin. Orang-orang yang di atas bukit ini timbul rasa, iki aku ora medun, ora entuk iki. Kalau kita tidak turun tidak dapat ini. Sing ning ngisor itu akeh, wis medun wae. Begitu mereka turun, yang waktu itu panglima perangnya orang kafir itu Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu jago perang. Waktu belum masuk Islam, dia melihat, nah, iki wong Islam dek kacau arep geger goleki rampasan perang. Sayyidina Khalid bin Walid menginstruksikan tentara-tentaranya serbu kembali. Cara kacir, hampir Nabi itu terbunuh. Begitu. Dan akhirnya bisa menguasai kembali. Jadi mereka itu lebih yakin kepada Rasulullah SAW, bertambah keyakinannya. Lah yo, wong awake dhewe yo ngene dhuwur, kok malah medun. Ini akibatnya. Jadi strategi Nabi itu tambah diyakini kebenarannya. Dan ini kan penting. Ya, maka di sini disebutkan bahwa as-shadiqul masduq. Nabi itu adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sebab kalau orang sudah dibenarkan itu enak, posisinya enak, ngomong dirungokke dan itu.
ada orang yang dituakan, ya, kemudian kerja bakti, dia ngomong iki sing diresiki ini sing penting, oh nggih Pak, karena suaranya berwibawa. Tapi kalau ada orang yang dituakan, yang orangnya berkabun, pengagungan malah diguluni jawab. Nah, sekarang kita masuk dalam hadis ini. Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kamu semua itu dikumpulkan dalam penciptaannya Allah, yaitu prosesnya fi batni ummihi, yaitu dari perutnya ibunya. Jadi perutnya ibunya itu arba'ina yauman nutfah, 40 hari masih berbentuk nutfah. Jadi 40 hari nutfah, kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya prosesnya sama, berubah menjadi daging. Nah, ini kalau kita hitung bahwa umur bayi ini ketika sudah 4 bulan, maka bayi ini mulai ada kehidupan. Karena setelah 3 kali 40 hari, Nabi mengatakan Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi bayi itu mulai ada kehidupan itu ketika umur 4 bulan. Nah, ketika ditiupkan ruh itu sekalian diberikan, ditambatkan, ditempelkan yang namanya takdir-takdirnya. Dia nanti umurnya berapa, dia ini nanti beruntung apa, sial, dia nanti kaya apa miskin, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kita potong dulu. Makanya kita ini ada tradisi, ya. Saya katakan tradisi karena tidak bersumber dari Nabi, ya, tidak bersumber dari Nabi. Ada tradisi yang namanya ngapati, ya. Ada ya kalau di sini ngapati, ya. Ada ada. Ngapati ada di sini. Ada ya. Kita kesampingkan dulu dalil-dalil yang mengatakan nggak ada tuntunannya, nggak boleh, kita sampingkan dulu lah. Percuma kita ngurusi itu. Sekarang kita ini coba perhatikan tradisi ini kira-kira penting apa tidak. Kita perhatikan. Ngapati itu adalah tradisi menggalang doa atau berdoa bagi seorang ibu yang kehamilannya mendekati 4 bulan. Jadi mendekati 4 bulan sebelum ruh ditiupkan, maka diadakan doa bersama atau didoakan kiai, di mana intinya doa ini minta kepada Allah supaya apa? Supaya catatan-catatan yang akan diberikan kepada anak ini diberikan catatan yang baik-baik. Begitu. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Perlu nggak seperti itu?
Intinya kita mohon supaya anak kita ini jadi anak soleh, sehat dan sebagainya, kan begitu. Nah, momen yang penting itu adalah menjelang 4 bulan. Jadi sebelum ditiupkan ruh, mungkin kiai, mungkin orang-orang kampung, ya, terus didoakan mudah-mudahan jabang bayi sing wonten mlebet mriki ditundungaken sunatun yang Gusti Allah mugi-mugi dados lare ingkang saleh salehah, dados lare ingkang sehat panjang umur, dados lare ingkang yang begini. Ini kalau doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk meniupkan ruh dan memberikan catatan-catatan yang baik-baik. Penting itu. Ya, walaupun kalau di tradisi habaib itu tidak ada namanya mapati, mitoni, itu tidak ada. Tapi tradisi dari habaib itu kalau ada ibu hamil, dari mulai tanda positif telat, maka doa setiap malam tidak putus. Ini tradisi yang dibangun oleh habaib. Ada yang tiap malam baca Quran, terus hatam balik lagi. Ada yang tiap malam baca sholawat, terus sekian rutin. Ini demi supaya jabang bayi ini menjadi baik, begitu. Karena pendidikan itu kan minal mahdi ilal lahdi, gitu ya. Pendidikan itu dari kandungan sampai ke liang lahat. Nah, dari kandungan itu seorang ibu ini kan jiwanya menyatu dengan bayi, ya, karena makanannya bayi itu kan tersalur lewat plasenta, bukan lewat mulut. Ya, bayi di dalam itu kan lewatnya plasenta. Jadi apa yang dimakan ibunya ya tersalur secara otomatis. Jiwanya pun juga tersalur. Jadi makanya kalau ada orang hamil, ibu hamil, ya ngaji, ibadah, silaturahim dan sebagainya, nanti akan turun kepada anaknya. Nah, kalau ada ibu hamil nonton sinetron, dodol ngapusi, apa tuh jebrol, jadi bilang film itu anaknya. Ibu hamil kok misuh-misuh terus, anaknya begitu lahir misuh-misuh. Jadi begitu keluar nggak wan-wan tapi misuh-misuh, karena dia menyatu. Maka ibu-ibu hamil itu kalau orang Jawa kan suka-suka amit-amit jabang bayi, mugo-mugo ojo sampai begitu. Delok wong jahat mati. Allah tapi jabang bayi mugo hilus. Ini maksudnya pendidikan, begitu. Nah, jadi acara mapati atau ngapati itu seharusnya kita merasa ini penting sekali. Ini penting sekali. Karena penentuannya di situ. Kalau sudah ditentukan catatan yang baik, sudah beres. Karena di sini disebutkan, ya, saya lanjutkan lagi supaya enggak lupa. Karena jadwal saya ini kan Sabtu kelima, ya, nanti ketemu lagi berapa bulan lagi, jadi sudah lari yang ngaji ya wis dilala itu ijazah Sabtu kelima. Jadi 1 tahun itu hanya 4 kali atau 5 kali semuanya. Itu aja deh pas orang operasi. Ya. Karena di akhir ini disebutkan begini,
Nabi bersumpah, ini Allah, ada orang yang beramal, amalannya itu amalan-amalan surga. Bahkan Nabi sampai mengistilahkan amalannya itu kayak antara dia dengan surga itu hanya satu langkah. Saking orang ini ahli ibadah. Akan tetapi catatan ini sudah tertulis bahwa orang ini ahli neraka. Begitu. Orang yang sudah begini-begini karena catatannya ahli neraka. Dilalah mau meninggal, dia melakukan amaliyah-amaliyah ahli neraka, mati, masuk neraka dia. Dan sebaliknya, ada orang beramal yang amalannya itu kayak satu langkah ini sudah di neraka. Gawe ini mabuk, zina, semua macam ini supaya wong iki nek mati ini orang-orang mengatakan iki malaikat orang nakon iki. Karena percuma ditakon ini jelas neraka ini. Ora tau ngamal blas. Sampai seperti itu. Tapi karena catatannya ketika 4 bulan ini dicatat ahli surga, dilalah kurang 40 hari dia bertobat, dia memperbaiki diri, sholat, dungo, sama macam ini, mati, husnul khotimah. Nah inilah pentingnya ketika kita mohon kepada Allah, kepada calon anak kita, supaya anak ini menjadi anak yang soleh-solehah, ahli surga, ahli ibadah, ahli taat dan sebagainya. Ini kalau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun anak kita ini di masa remajanya menggok, tapi karena ini ahli jannah, tidaklah itu. Kalau Allah mengaturnya itu maha gampang, ya. Ada preman copet, sampai lama-lama dia menjadi kepala copet. Ada, saya dulu pernah punya tetangga di kampung begini, ya, di PTN, orang PTN ini. Itu ada, saya punya tetangga, dia aslinya itu orang Tirman. Orang Tirman dapat anak Ranjana, namanya kampung Ranjana. Orang ini yaitu raja copet, dan saya pernah ada tetangga, ada orang di sana itu dia kecopetan bis. Kemudian lapor sama dia. Terus dia ngomong, jadinya nomor bisoko, bisi jam pinten. Itu dia telepon. Dia ngomong, menginjak barangnya diterkebeli. Bayangin, menginjak barangnya diterkebeli utuh. Betul, dibaliknya utuh. Jadi copet-copet, maling-maling yang di bis-bis itu dikuasai dia. Yang ini, yang itu, yang ini, luar biasa. Nah dia itu dapat istrinya itu sabar, solehah, masya Allah. Sekarang ini kalau datang di pengajian suka nangis. Jadi ini dosane zaman biyen. Begitu. Adiknya dia dibuat perutnya sampai dibrodol mati di Jakarta. Jadi keluarga ini keluarga ruwet gitu ya. Tapi satu ini dikehendaki Allah menjadi baik.
Siapa yang menyangka orang seperti ini kok bisa jadi? Rumahnya di belakangnya itu ada musola. Dia ini yang azan. Wis dari ngawur orang pokoknya azan. Subhanallah. Ya kalau sudah seperti ini kan, yang penting itu kan catatan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan yang terbaik ada pada menjelang 4 bulan kehamilan seorang ibu, begitu. Dan hal kayak ini kok ditentangkan dengan zaman Kanjeng Nabi Rasulullah ngapati, mumet. Ya. Hal yang seperti ini kok secara teknis kok dipermasalahkan, begitu. Intinya mendoakan itu boleh apa tidak? Boleh kan? Kalau kepasi mapati saya alasannya begini-begini, mosok dipermasalahkan. Gak ada tuntunan itu, gak ada dalilnya. Oh ya, mutlak nih menunggu, mumet ya, nyuci. Kalau semua harus berdalil. Kalau saya tanyakan ini pakai streaming kayak gini ada zaman Nabi? Ada tuntunannya enggak? Pernah Nabi pengajian syuting ini? Biasanya aduh malah cecak ini lu bid'ah mana? Ya, kan begitu. Soal teknis lah kok. Nabi tidak pernah pakai mic. Pakai mic enggak boleh. Ini bid'ah, enggak ada tuntunannya. Begitu. Ya. Zaman dulu enggak ada suara motor. Nah, begitu. Nah, sekarang nggak pakai mic, masjid di pinggir jalan raya, ya bukan orang mesin berumur, saingan sampai suara riwari mobil, yang gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimahullah, ya. Jadi sebentar lagi masuk syuruk, mungkin saya cukupkan, monggo. Kalau ada yang bertanya, silakan. Oke, monggo maju di sini. Iya, kedengaran atau ada virus? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah hidayah ya orang mungkin mendapat Allah untuk memberi hidayah ada orang yang menghendaki. Nah, berarti Ustaz kalau orang-orang yang kafir atau muslim itu sebenarnya apakah memang sudah dari awalnya memang dia itu ditakdirkan kafir atau seperti apa karena tadi tidak ada hidayah gitu. Maksudnya apakah nanti dia itu bisa berubah atau bagaimana maksudnya kan tidak Allah menentukan yang tidak bisa ada seperti itu. Jadi apakah nanti para kafir itu bisa berubah atau bagaimana? Itu pertama. Pertanyaan kedua ini di luar konteks. Di dalam nanti kalau tidak salah saya baca lelaki itu mulai menikahi orang perempuan ahli kitab atau pengertian saya pengertian di sini atau ahli kitab itu orang-orang Nasrani yang saat ini Ustaz yang memang tidak dengan yang dulu karena banyak teman-teman saya itu menikah dengan wanita yang muslim. Apakah karena mereka menikah dasarnya tadi bukan apa seorang lagi muslim yang menikahi ahli kitab. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan soal takdir ketentuan Allah, ini kan rahasia Allah dan hak Allah. Ya. Tapi kalau kita ini merenung-renung tentang hikmahnya, ya, tentang hikmahnya,
pertama, Allah sebelum menciptakan manusia, terlebih dahulu Allah sudah menciptakan yang namanya surga dan neraka. Itu ya, itu kehendak Allah. Lalu Allah yang menunjuk, yang memilih siapa yang bakal masuk di surga dan siapa yang bakal masuk di neraka. Kemudian kita berbicara hikmah. Kira-kira manusia itu senang mana? Memiliki kulit putih dengan kulit hitam. Senang mana kira-kira? Senang putih ya? Ini kok jawabnya kalau saya ini kok malah bisa mengira? Ya jauh ya. Ya sudah, saya mewakili semua, senang putih semua ya. Kira-kira kalau semua warna itu sama, ya, itu indah apa tidak? Orang itu inginnya wajahnya ganteng apa tidak? Ganteng apa jelek? Jawabnya kok setengah-setengah. Kalau manusia semuanya ganteng, semua cantik, indah apa enggak? Begitu. Ini kan hikmah. Orang bisa tahu hidungnya mancung itu karena ada orang pesek. Betul enggak? Jadi sehingga saling memuji. Wah, ilmu Mbak Wir, Masya Allah gitu. Yang Mbak Wir juga memuji yang pesek. Pesek ini Masya Allah nikmat, jarang pilek. Waduh ini kalau beleduk sidik langsung baik-baik gitu ya. Orang yang hidungnya pesek itu tenaganya relatif, napasnya lebih kuat karena keluarnya angin itu dingin. Dan segirung gede-gede ini metu boros, waktu sidik ngos-ngosan, ya, saling memuji, gitu ya. Nah termasuk mengapa Allah menjadikan manusia ada yang masuk di surga dan di neraka? Begitu. Kalau surga itu gratis dimasuki semua saja, surga nggak ada nilainya. Surga itu disediakan untuk orang yang taat pada Allah, yang sabar dan tahan ujian, yang. Manusia itu hebat, itu manakala dia mampu melewati rintangan-rintangan ujian, betul nggak? Ada orang yang dari pemulung menjadi konglomerat. Orang bagaimana? Wah, ini Masya Allah, orangnya kemudian begini sekarang. Karena ada orang dari kecil bapaknya kaya raya, dia mulus, salah, bukan warisan bapak itu nggak indah, tidak berkualitas. Tapi kalau orang yang meniti karir dari bawah, ini berbobot ini. Jadi tidak ada istilah ini kan dikarbi ini kan proyek ini. Ya misalnya kita terlepas dari pro kontra Presiden Jokowi, ya misalnya ini dari wali kota, terus tahu-tahu jadi gubernur dulu rampung jadi presiden. Orang mengatakan gimana? Wah ini belum teruji, kan gitu. Belum teruji karena apa?
ujuk-ujuk jadi presiden. Tapi kalau orang meniti karir seperti Bung Karno, ya mulai dari perjuangan begini, wah ini hebat ini, itu ya. Jadi Allah ingin menunjukkan orang yang tidak baik itu merupakan mata ujian bagi orang yang baik. Tidak ada orang dikatakan sabar, neurano ujian. Sekolahan nggak usah pakai ujian, lulus. Orang memandang bagaimana? Wah, ini tidak berkualitas ya. Anak bocah koplo tetap lulus. Ya, kalau orang yang pinter di sekolahan yang banyak PR-nya itu, oh bagus itu. PR-nya tuh gini sehingga anak itu nggak ada kesempatan bermain. Dia bisa begini bagus pinter itu. Tapi ini orang yang bodoh orang tegel aku anak tak lepas kayak gitu. Di sini PR tak, aku ngeluh kok main rewani. Ya itu udah bodoh nih, begitu. Ya, jadi hikmahnya seperti itu. Maka dengan demikian maka Allah menggunakan haknya yang disebut hidayah. Siapa yang dikehendaki masuk surga akan diberi hidayah oleh Allah. Dan siapa yang tidak dikehendaki masuk surga, ya itulah yang dibiarkan oleh Allah. Itu seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana kita orang menikah dengan non muslim. Ini ada perbedaan paham. Ada yang mengatakan itu hukumnya haram. Ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan itu tidak baik. Begitu. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran seorang budak, ya, seorang budak yang muslim, walaupun wajahnya tidak baik, tidak bagus, tidak cantik, tidak cakep, itu lebih baik daripada orang yang tampan, daripada orang yang cantik tapi tidak beriman. Ini urusannya panjang. Ya, urusannya panjang. Kalau dia punya anak, yang sering terjadi, kalau anaknya 4, bisa jadi yang 2 ikut bapaknya, agamanya, yang 2 ikut ibunya. Apa dikira yang 2 ikut ibunya ini orang tua nggak bertanggung jawab di hadapan Allah? Jangankan kafir, maksiat saja ini orang tua akan bertanggung jawab. Nah, orang kok dengan bendera cinta katanya begitu, cinta tidak memandang agama. Ini pandangan orang yang nggak beragama. Kalau orang yang beragama akan mikir dia, anak-anakku misalnya ini punya anak 5, yang laki ini meninggal duluan, yang 5 ini murtadkan semua, bagaimana? Begitu. Jadi kan depan saya ini kan yang istrinya Katolik, lakinya Muslim, anaknya 3, perempuan 2, laki 1, yang 2 ikut Katolik, yang laki ikut Islam. Bayangkan, apa nggak tanggung jawab ini bapaknya? Kalau bapaknya non Muslim, ya wis podo mlebu neraka nih, nggak usah tanggung jawab barang. Karena kafir itu kan dia ditanya nanti di sana. Yang ditanya itu orang Islam. Gitu. Kalau kafir itu langsung masuk neraka. Nah, terus kalau seperti ini, apa mau diperdebatkan hanya gara-gara cinta? Apa kalian lebih cinta dengan calon istrimu daripada Allah? Ya. Apakah kamu bisa menjamin bahwa kamu bakal bahagia selamanya dengan istri itu? Ya, kita coba lihat mereka-mereka yang mendewakan cinta sehingga pasangan beda keyakinan berhenti di tengah jalan, cerai, ini cerai, ini cerai, ini cerai. Terus kadung dosa, ya, cintanya putus.
Begitu ya. Jadi ada perbedaan, ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan itu tidak baik. Namun mau dipilih yang mana? Tapi dampaknya, konsekuensinya harus bertanggung jawab. Gitu. Ya, sudah cukup? Ya, tidak terasa sudah hampir jam 6. Oh, sambil mana? Mau jam 6. Ini jam saya ini kurang seperempat, Pak. Ini sudah kurang 5 menit. Ya, kita biasa memberikan hadiah Fatihah yang berkah Fatihahnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk jamaah yang sakit atau keluarga jamaah yang sakit semua, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tujukan untuk jamaah yang sudah meninggal, khususnya almarhum Bapak Haji Basri, Pak Badri, dan semua ahli kubur kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Haji Muhammad Badri diterima amal ibadahnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, semoga kajian-kajian Sabtu pagi bisa istiqomah. Ada ini yang Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seperti ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Untuk kita turun bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli Masjid satu minggu 2 kali. Satu minggu sekali. 2 minggu sekali. Ini jadwalnya hari ini. Oh iya. Kan dari awal saya ngomong kalau hari ini Sabtu kelima saya di Alesa. Pak Saidi. Nah, dia gabung sama saya kemarin. Iya.